banyak gak sih pada saat itu? Banyak. Jadi yang ikut itu 1.400 orang deh. 1.400 Iya. itu orang semua kan ya, bukan Iya. dalam hitungan uang. Kalau Enggak. berapa Enggak. 1.000 ya, tapi ini Orang. 1.000. Oh my god. Iya. Dan kamu juara satu. Iya. Alhamdulillah. Keren. Langsung dari kawasan Kalimantan nomor 2 Makassar, para model Rumpi Rumah Inspirasi setiap hari Sabtu seperti biasa nih. Dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 bakal ada bintang tamu inspiratif yang akan memberikan kamu suatu inspirasi para muda untuk menjadi para muda yang lebih kece dan lebih bermanfaat nih bagi kehidupan kamu dan untuk orang sekitar. Nah, untuk hari ini para muda, barengan sama Didi, kita bakal ngebahas ada seseorang mahasiswa kedokteran, tapi nggak cuman fokus pada dunia kedokteran aja para muda, juga bermain nih sama namanya teknologi, apalagi perkembangan teknologi semakin pesat. Nah ini nih yang menarik banget para muda dari bintang tamu sore hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana. Versi hari ini Rumah Inspirasi Medical Meets Technology. 95,1 Channel FM, your radio action, the power hits music station that you can trust. Rumpi Rumah Inspirasi, Mahmudi Putra. Balik lagi para muda. Tadi saya udah sempat sih introin siapa sih bintang tamu kita sore hari ini. Udah ada di depan saya. Hai Azhar. Halo Kak Didi. Kakak. Jadi para muda, Azhar ini adalah seorang mahasiswa kedokteran, tapi juga jago dalam dunia perteknologian. Kenalan dulu dong sama para muda. Oke, halo teman-teman. Saya Azhar, saya mahasiswa kedokteran. Apa lagi? Sekarang semester berapa? Oh ya, sekarang kalau dijumlahin sama yang kemarin berarti masuk ke 9. Sekarang masuk ke 9. Oke, kalau misalnya masuk kedokteran itu bukannya ada tahapan-tahapan gitu ya? Maksudnya kan kadang di kampus, kadang juga ketemu di rumah sakit. Nah, kalau sekarang Azhar sendiri di tahapan yang mana nih? Oh iya, jadi aku tuh lagi di tahap yang di rumah sakit. Oke, kalau itu namanya apa? Koas. Oh itu koas. Oh itu aktivitas hariannya berarti lebih sibuk di rumah sakit gitu ya? Iya. Itu ngapain aja sih kalau sebagai mahasiswa kedokteran yang beraktivitas di rumah sakit nih? Jadi kita tuh belajar pasien langsung, ketemu pasien langsung. Misalnya kebetulan aku lagi di stase bedah, jadi aku ikut operasi, ngebantuin dokternya, ngebantuin pasiennya. Dari situ belajar langsung ke pasien gimana sih cara membantu pasien, bagaimana sih pengobatannya gitu. Oh berarti lebih kayak realnya gitu ya? Kalau dulu di kampus banyak kan teori. Kalau sekarang lebih ke prakteknya kayak gitu. Iya. Nah kalau misalnya nih aku baca dari CV-nya Azhar ini kan luar biasa banget. Jadi Azhar ini sebagai seorang pencapaian di antaranya presentator poster ilmiah kategori mahasiswa sarjana terbaik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2019. Lalu juga juara 1 lomba Startup Weekend nasional pada tahun 2020. Lalu juga juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat universitas tahun 2018 dan top 100 Startup Istanbul 2020 ya. Dan 2 kali memenangi kompetisi mobile apps nasional dari Indosat pada tahun 2016 dan 2017. Nah, ini nih menarik banget. Jadi kan kamu ini seorang mahasiswa kedokteran, lalu kamu juga banyak banget menangi prestasi di dunia teknologi lah ibaratnya seperti itu. Kenapa sih? Ada nggak sih kombinasi antara keduanya atau memang sebenarnya jiwa kamu tuh programmer gitu, tapi mau masuk FK nih atau gimana nih? Jadi emang gini ya, aku tuh emang suka komputer sih dari kecil ya. Jadi memang sebenarnya dari kecil tuh nggak ada kayak pengen banget jadi dokter tuh nggak. Memang ada sih keinginan jadi dokter, cuma waktu kecil tuh memang sukanya memang ngutak-ngatik komputer. Nah, akhirnya aku belajar coding, belajar ngutak-ngatik komputer. Ya disitulah mulai terjun. Berarti emang dari kecil sukanya kotak-atik gitu. Iya. Oh gitu. Berarti ini memang keluarga memang juga dalam dunia yang berhubungan sama teknologi atau dunia medis? Enggak sih sebenarnya keluargaku tuh dinasti guru-guru semua. Oh gitu. Oke, menarik ya, berarti kayak keluar dari keluarga gitu. Keluarga guru, kamu sendiri sekarang dunia kedokteran plus teknologi. Jadi para muda, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut nih sama Azhar. Dan Azhar ini sudah menghasilkan berbagai macam aplikasi, bisa dibilang gitu, Zar? Bisa. Dibilang gitu ya, beberapa macam aplikasi. Nanti kamu bisa mengetahui lebih lanjut para muda, tapi sebelumnya saya mau tulis sebuah lagu nih yang berjudul My Future dari Billie Eilish, spesial untuk
95,1 CNL FM, your radio action, the power hits music station that you can trust. Rumpi, rumah inspirasi para muda. Dan di sore hari ini saya punya bintang tamu, Azhar Rafiq, seorang mahasiswa kedokteran yang terus mengembangkan hobinya di dunia teknologi. Nah, kalau masih penasaran para muda bagaimana sih prosesnya, kamu boleh gabungan para muda di Instagram kita 951 CNL FM, ataupun kamu juga bisa WhatsApp kita para muda. Ini Azhar. Jadi kalau misalnya dari CV kamu nih, kamu kan meneliti hal yang berkaitan sama pendidikan dokteran dan juga informatika kedokteran. Ada experience-nya disebutkan bahwa full stack engineer Madstud Games. Nah, apa sih itu? Boleh nggak sih diceritain dulu? Boleh. Jadi full stack itu kayak suatu posisi atau suatu title yang diberikan pada orang yang ngerjain ngoding, tapi di dua sisi. Dua sisi ini maksudnya adalah dari sisi server. Jadi kan di coding itu ada yang server, ada yang di aplikasinya. Nah, aku tuh ngerjain dua-duanya gitu. Jadi kalau misalnya di web aja bisanya disebut web developer, di apa aja itu disebutnya mobile developer. Aku ngerjain dua-duanya gitu. Oh gitu. Nah, ini hasilnya itu berupa Madstud Games. Iya. Itu apa lagi tuh? Gimana tuh? Itu aplikasi, Kak. Jadi aplikasi gimana? Aplikasi untuk mahasiswa kedokteran untuk membantu mereka belajar, kayak ada kuis-kuisnya untuk mengingat materi, terus ada juga tools untuk membantu mereka belajar di rumah sakit gitu. Oh gitu. Apa tuh toolsnya? Misalnya kita kan itu belajarnya itu memfollow up pasien dari kondisinya dia baru datang terus sampai dijadiin laporan. Jadi kita harus tahu perkembangan pasiennya kan. Nah, saya itu bikin aplikasi yang bikin mempermudah follow up itu. Oke. Wow, menarik. Jadi kamu membantu sekali ya teman-teman kamu. Jadi nggak perlu ribet mencatat gitu, tapi dengan aplikasi ketik semuanya nanti bisa terdata dan dengan baik gitu. Iya. Wow. Untuk mainannya nih kan gamesnya ya. Susah nggak sih? Kamu dapat bank soalnya dari mana tuh? Itu tuh biasanya inspirasinya tuh dari soal-soal blog kan. Soal dari waktu kuliah di waktu S1-nya itu. Berarti teman-teman pun juga tertarik pasti ya, kayak menguji kemampuan masing-masing. Karena kita tuh sama-sama butuh gitu. Jadi kayak kita gimana supaya kita bisa hafal ya, dites kan, dites. Jadi ya udah aku masukin soalnya, teman-teman latihan. Jadi ya karena kebutuhan gitu dibikin jadinya. Begitu ya. Karena kerjanya belajar terus. Iya. Itu sangat membantu banget nih para muda, terutama kamu yang mau masuk ke kedokteran. Nah, ternyata udah bisa nih dibantu banget gimana cara belajar, cara follow up pasien dengan aplikasi yang udah diciptakan oleh Azhar ini. Ini tersedia di mana? Bisa di-download? Bisa, di iOS ada, di Android ada. Wow, gratis ya? Gratis. Waduh, itu keren banget nih, udah gratis, manfaatnya banyak banget. Nah, tapi juga ada nih Genome Studio. Apa itu, Zar? Jadi Genome Studio itu kayak trademark aku buat freelancing sih. Jadi kayak ada orang butuh website. Biasanya aku ngerjainnya tuh website konferensi. Dokter-dokter kan biasanya suka bikin konferensi. Nah, aku bikinin websitenya. Atau organisasi mahasiswa butuh website untuk registrasi peserta, aku bikinin gitu. Wow. Jadi kalau misalnya ada suatu acara atau seorang gitu pengen websitenya gitu bisa nih? Bisa. Wow, harganya spesial kan? Oh, spesial dong. Jadi bapak dan ibu di luar sana yang pengen websitenya dibikin luar biasa sama Azhar, langsung nih kontak Azhar di Instagramnya apa? Med Hijrah. Nah, ngomongin Instagramnya kontaknya itu ya? Jadi gini kan, aku tuh bikin IG-nya ini pas pertama kali datang ke Lombok, Kak. Jadi kan karena aku bukan dari sini, jadi hijrah kan. Aku dari Jakarta sebenarnya. Jadi kan aku kan berpindah kan hijrah. Terus aku di kedokteran di Med ya. Pengen pakai nama yang beda aja, nggak pengen nama sendiri gitu. Ya udah Med Hijrah kan, aku mau jadi Med, terus orangnya pindah gitu, bukan dari aslinya gitu, hijrah. Gitu sih. Oh, berarti Med tuh medical gitu ya? Medical terus hijrahnya karena kamu pindah dari Jakarta terus ke Lombok. Iya. Wow, jadi sebenarnya para muda dimanapun berada ya, kita itu tetap bisa terus berkembang dan berkarir gitu ya. Iya. Ini contohnya Azhar, itu kan anak Jakarta tuh yang Jakarta. Sekarang harus move ke Lombok yang ya jauh banget lah ibaratnya dari Jakarta gitu. Tapi meskipun di sini ada tetap terus berprestasi nih, bikin aplikasi lagi. Nah, saya nanti bakal membahas ini nih, Zar. Katanya kan tahun ini menang juara 1 Startup Weekend Nasional 2020. Sama Top 100 Startup Istanbul. Nanti saya mau ngobrol lebih lanjut nih di segmen berikutnya. Soalnya nih, yang saya tahu Istanbul mah cuma urusan karpet, Pak. Iya.
95,1 Channel FM Pure Radio Action, the power hits music station that you can trust. Rumpi Rumah Inspirasi Mahmudi Putra masih setia menemani kaum para muda, ditemani sama bintang tamu saya sore hari ini sangat luar biasa, Azhar Rafiq, seorang mahasiswa kedokteran yang juga hobi banget dengan namanya teknologi. Karena saking hobi ini para muda, dia berhasil memenangkan juara satu lomba startup weekend nasional pada tahun 2020. Nah, apa itu tuh sebenarnya Bapak? Bisa dijelaskan pada saya dan seluruh para muda, ini lomba apa sih gitu? Siap para muda. Jadi lomba ini adalah lomba bagaimana caranya kita mencoba menyelesaikan masalah yang ada saat pandemi ini. Kan kemarin itu kan pas bulan April tuh baru-baru apa ya, lagi Boom heboh, banget, boom ya. banget kan. Dan kita tuh lagi pengen gimana caranya menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan teknologi. Oh gitu. Terus lombanya tuh berarti kita membuat sesuatu inovasi baru gitu ya? Lebih jadi lombanya itu sebenarnya lebih ke ide sih. Jadi kayak idenya. Jadi apakah idenya itu realistis, bisa dijalankan, dan bahkan apakah bisa jadi bisnis gitu. Oh gitu. Nah pada saat itu apa yang Azhar tawarkan kepada penyelenggara? Jadi yang aku tawarin itu idenya adalah gimana cara kita membuat persebaran APD. Waktu itu kan langka banget. Oke. Nah, waktu itu kan gimana caranya supaya persebarannya tetap rata, semuanya dapat, tapi juga tidak apa ya, tidak terjadi kayak tiba-tiba nggak ada, jadi kayak kesulitan kan. Jadi pasiennya nggak bisa diterima, nggak bisa dilayanin. Nah, yang aku tawarin adalah sistem teknologi di mana dia itu nyari yang terdekat gitu. Jadi nyari supplier yang terdekat, dan rumah sakit itu bisa milih rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan bisa cari nih mana yang lebih dekat dan mana yang lebih benefit buat mereka. Oh, gitu. gitu. Jadi kayak mempertemukan gitu loh. Oke, jadi suppliernya gabungan dulu berarti Iya. aplikasi yang kamu bikin gitu. Namanya apa? Medikatalog. Medikatalog pada saat itu. Saingannya banyak gak sih pada saat itu? Banyak. Jadi yang ikut itu 1.400 orang dan 1.400 Iya. itu orang semua kan ya, bukan Iya. dalam hitungan uang. Kalau Enggak. berapa? Enggak. 1.000 ya, tapi ini Orang. 1.000. Oh my god. Iya. Dan kamu juara satu. Iya. Alhamdulillah. Keren. Aduh, keren nih. 1.000 satu. Wow. Terus saingan rata-rata yang lain bikinnya kayak gitu. Keren banget sih Kak. Sebenarnya mereka tuh kayak ada yang bikin kayak mesin apa tuh namanya, ventilator, ada yang punya ide kayak gitu. Serius? Iya. Jadi tuh yang ikut tuh nggak cuma kayak mahasiswa. Jadi tuh ada yang udah kerja, udah di petrol udah berapa tahun, ada yang udah dokter. Iya. Itu sangat apa ya? Sangat apa sih bahasanya? Bervariasi. Iya. Bervariasi banget orang-orangnya. Jadi kayak agak minder sih, cuma jalanin aja udah pengen ikut gitu. Oke. Sampai saat ini apakah aplikasinya bisa digunakan, atau pada saat itu kalau udah menang ya udah aplikasinya di-save sama diambil alih nih sama penyelenggara gitu, atau bagaimana? Belum. Jadi kita tuh masih masih bicara sama tim kita. Jadi apakah nanti mau dilanjutin atau enggak? Soalnya memang aku sendiri sebenarnya kan belum pernah terjun ke bisnis yang ke alat medis gitu ya. Jadi masih harus pelajari dulu sih. Oke, berarti sebenarnya awalnya mereka cuma butuh idenya dulu aja. Iya, Nanti setelah sejalan perjalannya waktu mungkin baru realisasinya dinyatain. Iya, Wow. Duh, pokoknya keren nih. 1.001. Waduh, kalau itu kan 1.000 nih. Kalau ini nih top 100 startup Istanbul 2020. Iya. Itu apa gitu? Kamu nggak jual karpet kan? Enggak. Gimana? Jadi tuh sama startup juga. Cuma yang aku majuin itu adalah Medsus Games tadi, Kak. Oh gitu. Oh, berarti kamu memang udah punya yang tadi itu. Iya. Kamu ajuin ke Startup Istanbul, iya. Gitu. Itu memang pengadanya negara Istanbul gitu? Iya, di Turki. Di Turki. Istanbul kotanya ya. Iya. Kotanya. Hmm. Oh, berarti mereka mengajak. Itu dunia berarti itu kan? Iya, jadi waktu itu tuh aku saingannya tuh di emailnya ya, tulisannya 168.000, dan aku masuk 100 yang di email itu. Wow, 168.000 dan kamu masuk 100. Iya. Wow, keren banget. Terus, apa yang reward dari Istanbul setelah kamu udah masuk 100 besar? Jadi kita tuh dapat pelatihan dan kita tuh dilombain lagi. Wow, dilombain apa? Ya 100 startup itu yang dipilih top 100 itu dilombain lagi di Startup Istanbul. Tapi rencananya itu sebenarnya April, Kak. Okay. Cuma karena Covid akhirnya diundur jadi Oktober. Oke, karena ada masalah Covid gitu ya. Iya. Diundur ke bulan Oktober. Tapi nanti berarti. Ya, sebenarnya kemarin ada sih kayak semacam semi acaranya ada lagi kemarin. Dan kebetulan aku masuk top 10 lagi. Wow. Ya. Oke, tapi dengan aplikasi yang sama. Sama. Jadi kayak karena pandemi akhirnya mereka ngerasa kayak mungkin pengen bikin event tambahan karena ya sayang juga acaranya. Jadi ya ada kompetisi lagi dari 100
ada top 10. Wow, yang bikin surprise itu kan kamu sama-sama kedokteran nih. Ya, orang tahu masuk kedokteran itu nggak mudah, pasti banyak kesibukannya gitu, dan kamu bisa menciptakan aplikasi-aplikasi baru dan dengan prestasi yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya saya nih ada yang menarik nih, kayaknya kamu juga orang organisatoris ya, waduh, berat nih ngomongnya. Karena di sini kamu pernah gabung di IFMSA, International Federations of Medical Students Association, lalu juga ISMKI, Indonesian Medical Students Executive Boards Associations. Nah ini dua-duanya itu berkaitan sama teknologi. Jadi memang itu kenapa milihnya di bagian itu? Ini organisasinya ini untuk yang mahasiswa kedokteran, Kak. Jadi yang ISMK itu yang nasional, FMSA itu yang internasional. Wow. Jadi temannya Azhar ini nggak cuma sebatas Lombok ya, ada Indonesia tapi udah luar negeri. Iya. Dunia lain mungkin juga ada. Bisa. Jadi memang ternyata masuk kedokteran itu juga bisa berprestasi di berbagai bidang ya, dan tidak sekedar cuma kutu buku para muda. Tutup. Kalau misalnya kamu penasaran gimana sih tips dan triknya, kamu bisa gabung lagi para muda di segmen berikutnya. Rumpi Rumah Inspirasi, Medical Meets Technology. 95,1 Channel FM, your radio action, the power hits music station that you can trust. Rumpi Rumah Inspirasi, Mahmudi Putra. Kita masih di tema Medical Meets Technologies para muda. Sekarang saya mau nanya nih sama bintang tamu saya di sore hari ini, ada Azhar Rafiq, mahasiswa kedokteran yang sekarang sedang menempuh pada tahap pendidikan profesi atau koas para muda. Nah itu kan sibuk banget ya, ya koas. Oke, sekarang mungkin nggak ada jaga gitu ya, nggak ada jaga karena masa pandemi. Tapi kan setidaknya aktivitas harian, terus kamu bikin tugas dan sebagainya gitu. Nah gimana sih cara kamu bisa menyikapi kesibukan sebagai mahasiswa kedokteran dengan kamu meneruskan hobi kamu, meluangkan waktu kamu di bagian yang ngurusin teknologi atau programmer nih, gimana tuh? Kalau aku biasanya bikin schedule, jadi kayak misalnya pagi, besok nih pagi kegiatan dari jam segini, ini kayak gini, terus ngerjain tugas dari jam segini sampai jam segini, terus misalnya main jam segini sampai segini. Biasanya tuh aku abis maghrib, abis isya tuh udah agak luang karena udah dikerjain tadi kan. Ya abis itulah baru ngoding-ngodingnya tuh pas malam. Berarti memang ada scheduling per harinya yang memang dijalankan supaya semua itu berjalan lancar. Artinya ya, tugas pun nggak keteteran, kamu pun juga kerjaan atau deadline yang dari klien itu pun tetap terlaksana. Gitu ya. Jadi sejauh ini nih memang naluri dan batin nih mengerjakan program, mengerjakan sebuah aplikasi ini, atau ada tuntutan tertentu? Memang apa ya, hobi sih. Hobi banget ya. Hobi. Oke. Dan kalaupun misalnya satu hari kamu akan disuruh memilih menjadi fokus di dunia medical atau teknologi, kamu akan pilih yang mana? sulit banget ini pertanyaan. Tapi kayak harus berjalan keduanya. Ya kalau bisa sih dua-duanya. Iya. Kalau misalnya sampai detik ini nih, ada nggak sih keinginan kamu dalam dunia kedokteran dan dunia medikal? Mungkin salah satunya yang belum terwujud dan pengen kamu wujudkan. Ada, Kak. Jadi aku pengen banget ngembangin tentang pendidikan kedokteran itu pakai teknologi. Karena kan pendidikan kedokteran itu kan mencetak dokter-dokter masa depan, Kak. Nah, kalau misalnya pendidikan dari preklinik, koas sampai internship itu kayak kurang bisa memanfaatkan teknologi, kayaknya ada yang kurang gitu. Ada yang bisa dimaksimalkan dengan teknologi. Itu yang pengen aku bikin. Yang pengen banget kamu bikin gitu ya, agar supaya semuanya itu yang kita inginkan, dokter masa depan pun juga perkembangan zaman. Oke. Ini kamu kan jago banget ya urusan teknologi. Tadi gue udah ngobrol para muda sama si Azhar ini, ternyata di luar ini dia juga punya banyak job dari klien-klien yang harus juga diselesaikan dengan berbagai permintaan. Dan ternyata katanya Azhar itu gimana sih kalau bikin sebuah aplikasi itu kayak seperti apa tadi? Kayak main Lego atau kayak apa sih? Kayak main balok gitu loh. Berarti ya susah nggak sih kalau misalnya nanya susah nggak? Enggak. Wow. Kalau misalnya mengerjakan satu aplikasi itu butuh waktu berapa lama? Satu aplikasi mungkin 3-7 hari. 3-7 hari. Oke. Itu udah real jadi atau masih setengah atau bagaimana? Jadi sih, tapi setiap aplikasi itu kan request fitur tuh beda-beda ya. Biasanya sih kalau ya fiturnya sederhana, ada loginnya, memang biasanya sih 3-7 hari. Cuma kadang memang ada klien yang mintanya tuh kayak spesifik harus ada kalkulasi ini, harus ada itu, ya itu
lihat jadwal juga. Mungkin bisa take up 1 bulan kayak gitu. Wow, saya surprise sih para muda, kayak apa ya, dunia coding mengcoding itu sangat jauh dari pemikiran saya, karena itu luar biasa sih Zar. Berarti kalau misalnya para muda nih mau bikin sebuah aplikasi bisa ya? Bisa. Sama Zar? Bisa banget. Hubungi di mana? Oh ya, Instagram bisa ya? Instagram. Itu para muda, jadi memang inspirasi itu bisa datang dari manapun. Nah biasanya kalau kamu nih, kalau misalnya lagi buntu ide, apa nih inspirasi yang bisa kamu tangkap dari mana nih sisinya? Atau kamu belajar dulu, belajar kedokteran, nanti tiba-tiba muncul idenya, atau gimana? Ya, kadang memang pas lagi kuliah tuh kepikiran kayak idenya. Jadi kayak fitur yang tadi itu loh, yang follow up pasien itu sama sekali nggak kepikiran sampai akhirnya kemarin masuk stase bedah, kan harus follow up pasien, dan kita tuh setiap kali follow up kan kita ketik pemeriksaan fisik, cek nadi gitu-gitu kan panjang banget kan. Nah itu udah katanya, coba aku bikin yang fitur di mana kita tuh tinggal ketik datanya tanpa perlu ketik manual gitu. Jadi kayak langsung ada formnya gitu. Terus tinggal copy paste, bisa buat laporan, morning report gampang. Wow, jadi semua itu idenya muncul dari keadaan sekitar. Iya. Pengalaman pribadi gitu. Wow, para muda. Tetap, jadi memang pengalaman pribadi itu banyak hal para muda. Jadi kalau misalnya kamu diputusin sekarang, belajar. Mungkin besok ada yang baru. Diputusin. Oke. 95,1 Channel FM Radio Action Rumpi, rumah inspirasi para muda medical meets technology. Jadi ternyata Azhar ini para muda kemarin karena berhubung pandemi COVID-19 wisudanya harus ditunda maksud saya. Nah tapi meskipun begitu dia nggak putus semangat nih para muda, sempat ikutan wisuda online ya. Iya. Yang diadakan oleh Najwa Shihab. Wow, jadi itu prosesnya kamu daftar atau bagaimana? Iya, jadi awalnya tuh Najwa kan Mbak Nana ini kan bikin pendaftaran siapa yang mau ikut wisuda online. Itu kayak kita tuh disuruh bikin story gimana kuliah kita dan sebagainya. Alhamdulillah kepilih gitu. Wow, jadi berkat teknologi juga ya akhirnya si Mbak Nana bisa menciptakan Iya. untuk orang-orang yang belum bisa online secara langsung gitu. Dan kamu salah satu orang di sana. Alhamdulillah. Ada 2 telepon. Kelihatan. Ada ring light ya kayaknya. Iya, ada lampu di depan saya tuh lampu. Supaya bagus. Iya. Nah Nizar, karena ini di segmen terakhir, mau dong diberikan inspirasi untuk para muda di luar sana terkait masa depannya, dan atau mungkin kamu mau cerita nih sedikit harapan kamu ke depannya untuk para muda dan mungkin untuk diri kamu. Makasih Kak Didi. Jadi buat para muda, mungkin aku mau sedikit share aja tentang masa depan tuh. Aku pikirnya adalah suatu hal yang bisa diwujudkan dengan cara kolaborasi gitu. Kita mungkin para muda udah mencoba melakukan banyak hal kali ya. Cuma yang pengen aku tekanin itu adalah kolaborasi gitu. Karena dimanapun aku ikut lomba, Startup Istanbul, Startup Weekend, terus tadi sama Mbak Nana itu sebenarnya yang paling bikin bisa kita sukses tuh apa ya? Saling bertemu, saling kolaborasi, saling sharing cerita, sharing masalah gitu. Nah dari situ aku bisa dapat ide, bisa dapat coba mendapatkan solusi bersama. Makanya kemarin yang startup COVID itu weekend itu bisa juara 1 itu karena aku tuh punya nyari orang yang mau kolaborasi gitu, dan solusinya bisa ketemu di situ. Jadi buat para muda, aku tips dari aku sih mungkin sering ketemu orang, pelajari masalah orang atau berdiskusi bareng, dari situ dapat ilmu, dapat solusi dan seterusnya. Oke, kalau harapan dari Azhar sendiri nih untuk kedepannya buat diri kamu, buat aku ya, para muda, buat kamu, aku harapannya belajar lebih banyak orang juga ya. Maksudnya nggak harus tentang kedokteran, nggak harus tentang teknologi, karena aku tuh yakin masalah itu bisa dicarikan solusinya kalau kita duduk bareng, kalau kita ngobrol bareng, kalau kita tahu saling sharing dan berbagi. Jadi aku harap aku bakal bertemu lebih banyak orang lagi, belajar lebih banyak lagi, sehingga harapannya aku bisa mendapatkan suatu solusi yang bisa bermanfaat buat kita semua sih. Wow, mantap. Azhar Rafiq, sarjana kedokteran, terima kasih. Makasih Kak Didi. Telah berkenan hadir di Rumah Inspirasi sore hari ini. Semoga menginspirasi para muda. Itu kuncinya para muda. Jadi yang paling penting adalah, memang sih pengalaman adalah guru terbaik, tapi apa lebih baik lagi kalau misalnya kita belajar dari pengalaman orang lain. Sampai jumpa para muda di Rumpi minggu depan. Oke.